Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak atau Ibu pengawas. Perkenalkan, nama saya Mikhail Yusuf Afgan. Saya dari 12 DKV 5 absen 20. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang sudah saya desain melalui Figma. Nama aplikasi ini sendiri yaitu YouSleep. Alasan saya menamai aplikasi YouSleep karena saya ingin membuat suatu aplikasi sebagai peneman tidur bagi orang-orang yang mengidap insomnia. Sebagai berikut, YouSleep adalah teman yang dapat menemani seorang pengidap insomnia dan juga dapat menemani aktivitas sehari-hari. YouSleep juga bisa membantu untuk mengisi waktu-waktu yang boring dengan pilihan podcast-podcast yang menarik dan juga seru pokoknya. Lalu target audiens saya di sini adalah ya laki-laki atau perempuan yang berumur sekitar 16 hingga 50 tahun. Lalu psikologikal yang saya ambil di sini ya seperti yang tadi saya katakan, YouSleep itu sebagai teman tidur. Lalu untuk orang-orang yang mengidap insomnia ataupun untuk orang-orang yang ingin mempelajari sejarah namun tidak ingin membaca buku. Lalu untuk target audiensnya seperti tadi 16-50 tahun, laki-laki maupun perempuan. Lalu kaum menengah ke bawah serta ya dari mulai SMP, SMK, SMA, pekerja kantoran atau orang tua. Media promosi yang saya gunakan di sini adalah Instagram dan Facebook. Dan juga ada sedikit slogan yang saya buat yang mungkin sedikit cocok dari aplikasi yang saya buat, yaitu Make Every Moment Count with the Right Podcast. Dan berikut adalah aplikasi yang sudah saya desain. Alasan saya mengambil tema biru tua yaitu saya mengambil tema laut dan juga langit malam. Apabila user belum memiliki akun, mereka bisa register dengan cara mengisi username, email, password, dan juga email verification tentunya. Dan tidak lupa juga harus menandatangani persyaratan-persyaratan yang sudah tercantum di sini. Seperti berikut. Oke. Lalu apabila user sudah memiliki akun, maka user bisa langsung login dan diarahkan ke sini dengan mengisi username, dan juga password tentunya seperti aplikasi pada umumnya. Lalu setelah mengisi username dan juga password, maka akan muncul tombol next yang menyatakan bahwa akun ini tuh sudah terdaftar dalam aplikasi. Apabila ada akun yang belum terdaftar lalu dimasukkan ke login, maka tombol next tersebut tidak akan muncul. Berikut adalah tampilan homepage. Saya mengambil tema desain yang saya ambil itu terinspirasi dari Joox, Spotify, dan juga WhatsApp. Tapi untuk WhatsApp sendiri itu saya terinspirasi pada pengaturan settingnya saja. Berikut adalah pilihan-pilihan podcast yang tersedia. User bebas memilih dan mencari sebanyak apapun yang user mau. Apabila ingin mencari genre horor, maka user bisa mencari genre horor, komedi, ataupun study seperti yang tadi tercantum dalam dalam PPT saya. Seperti ini misalkan tampilan dari podcast horor
yang ingin user dengar. Lalu ada juga tentang seperti sejarah atau konspirasi, dan juga ada mungkin beberapa kasus-kasus yang dibahas di sini. Seperti itu. Lalu apabila user ingin mensubscribe atau memfollow suatu akun atau pengguna lain, user bisa mengklik di bagian sini, di bagian picture di samping judul, lalu tinggal mengetik subscribe, dan apabila sudah mensubscribe maka akan ada tanda already subscribe. Bila ingin unsubs ya user tinggal mengklik lagi, dan jika tidak ingin ketinggalan notifikasi maka lonceng yang ada di sebelah kanan harus diaktifkan juga, seperti itu. Lalu apabila user ingin mencari, seperti yang tadi saya bilang, mencari tanpa batas, tanpa iklan, dan juga tanpa berbayar, user bisa ke button search di sini, lalu mencari podcast atau channel podcast yang user mau. Lalu untuk button setting tadi seperti saya bilang, seperti ini, seperti pada aplikasi pada umumnya tersedia account setting, notification aplikasi, maaf kalau saya sedikit tidak bisa membacanya, application update. Biasanya kalau kita mengklik ini itu langsung diarahkan ke aplikasi download seperti App Store atau Play Store. Lalu sign out untuk keluar dari akun. Help and advice mungkin belum bisa di-interact saat ini, karena yang pasti di sini tuh sama seperti ketentuan pada awal saat membuat akun. Lalu jika ingin melihat akun-akun yang sudah di-follow, bisa mengklik di bagian sini, di-follow. Lalu akan tercantum beberapa akun yang sudah di-follow oleh si pengguna. Dan juga aplikasi ini menyediakan layanan podcast offline dengan cara mengklik podcast yang ingin didengar, lalu mendownload podcast yang tersedia dengan mengklik button unduh di samping button pause. Apabila podcastnya sudah terunduh, maka podcast offline tersebut bisa didengar tanpa menggunakan kuota di bagian follow yang di bawah, seperti ini. Mungkin itu saja. Ada lagi sedikit tambahan untuk aplikasi ini sendiri. Setiap minggunya pasti ada top week atau podcast populer tiap minggunya. Biasanya di sini itu bukan podcast atau satu podcast saja, tapi dimenangkan langsung atau diraih bukan oleh satu podcast, tapi oleh satu content creator yang membuat podcast tersebut. Seperti ini misalkan ada top 1 trending, top 2, top 3, dan top 4. Maaf kalau saya belum menjelaskan. Apabila user ingin mengaktifkan notification, bisa di sini untuk mengingatkan atau memunculkan notifikasi di atas layar. Apabila user tidak ingin ada notifikasi di atas layar dan menganggapnya mengganggu, maka user bisa mematikannya. Seperti ini. Lalu untuk logo sendiri atau bahasa baru tersedia 2 di sini, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Lalu untuk account setting sendiri hanya ada alamat dan nomor telepon. Nomor telepon di sini bertujuan untuk merecovery akun apabila hilang. Seperti ini, misalkan menambah address dan akan muncul button correct this. Lalu apabila user ingin keluar dari aplikasi dan mengeluarkan akunnya langsung, maka bisa memencet button sign out di sini. Dan itu saja mungkin yang bisa saya presentasikan. Mungkin banyak kekurangan dalam aplikasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atau Bapak.